it in my chest. You're written, bound, and etched forever in my mind. We are fading in our heads, lost somewhere in wasteland, not knowing up from down. Sekarang kita akan masuk pada pokok pembahasan, yaitu mengenai dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Sebelum kita masuk pada upaya globalisasi, di sini kita akan membahas sedikit mengenai materi kita yang kemarin, yaitu globalisasi. Globalisasi adalah suatu bentuk proses sosial yang di dalamnya menjadi semakin dasar, semakin luas, semakin luas. Globalisasi menjadikan bangsa dan seluruh dunia terkait mewujudkan suatu suasana kehidupan baru, menjadikan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Perhatikan PowerPoint ini di depan. Sekarang kita masuk pada dampak globalisasi. Dampak globalisasi di sini ada terbagi menjadi dua, yaitu nanti ada dampak positif dan yang kedua ada dampak negatif. Satu persatu kita bahas dampak globalisasi terhadap perubahan sosial. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas dalam kehidupan masyarakat. Maksud dari efisiensi dan efektivitas adakah kalian sudah mengetahui? Apa maksud efisiensi dan efektivitas? Maksud efisiensi dan efektivitas yaitu pengaruh bagaimana dalam kehidupan bermasyarakat kita bisa secara cepat. Misalnya, sekarang kita bisa dapat memesan tiket pesawat, bisa melalui banking itu melalui ATM tanpa lagi datang ke bandara. Selanjutnya itu berkembang yang cepat dan mudah. Dengan adanya perkembangan dampak globalisasi positif, pengetahuan dari teknologi, kalian dapat berkomunikasi secara cepat dan mudah. Contohnya, dulu pada zaman dahulu kan kalian itu orang mengirim surat tanpa harus menunggu lewat pos itu berapa lama waktunya. Kalau sekarang kan cuma lewat HP, bisa di chat, inbox, lewat WA, itu dengan mudah. Jadi tanpa menunggu lagi dan perekonomian negara meningkat. Dengan dampak globalisasi secara perubahan sosial budaya dan bangsa, perekonomian negara meningkat. Misalnya di dalam perindustrian perekonomian, dulu orang hanya kerja ke tanah tanpa adanya traktor. Kalau sekarang kan dengan mudah ada traktor tanpa orang membawa bawah. Kemudian integrasi sosial, kemudian ada peningkatan kesejahteraan, budaya lokal dikenal dunia. Maksud dari budaya lokal dikenal dunia itu bagaimana? Ada yang tahu? Contohnya bisa sebutkan salah satu. Ada yang menyebutkan maksud dari budaya lokal dikenal di dunia. Maksudnya dalam budaya kita sekarang, budaya lokal kita bagaimana? Orang bisa mengetahui budaya lokal, kebiasaan, tradisi kita melalui internet. Kita bisa melihat bagaimana adanya daerah kebudayaan kita, misalnya tarian, kesenian, dan tidak hanya di lautan, bahkan di dunia internasional orang bisa mengetahui adanya kebudayaan yang ada di Kalimantan. Misalnya daerah budaya bagaimana orang sebenarnya di daerah lokal, tapi dari mancanegara pun dapat mengetahui. Tidak hanya kebudayaan, kesenian, bahkan pariwisata pun dapat mengundang masyarakat asing untuk datang ke wilayah kita. Kemudian selanjutnya ada cara menumbuhkan etos kerja. Etos kerja itu meningkatkan kreativitas
yang paling ada di diri kalian, bagaimana cara kita meningkatkan. Yang pertama, menumbuhkan sikap optimis. Kita harus optimis pada fokus tujuan kita bagaimana. Tidak bisa timpa ini ke sini, bagaimana. Tapi optimis pada tujuan yang ingin kita capai. Kemudian jadilah diri Anda sendiri. Jadilah diri kalian sendiri. Apa yang ingin kalian capai tidak mendengarkan omongan orang lain, tapi jadi diri kalian sendiri. Bentuk dari dalam diri kalian. Kemudian keberaniannya untuk memulai. Jangan membuang waktu dengan bermimpi. Bermimpi setinggi mungkin. Percuma kalau kalian tidak ada usaha, kalian harus berusaha. Bermimpi boleh, tapi kalian harus juga diusahakan. Kalau hanya bermimpi jadi apa? Gak ada gunanya kan? Harus diusahakan. Kemudian jangan takut untuk gagal. Jangan takut untuk gagal. Gagal boleh. Jangan membuat kalian patah semangat. Ibaratnya gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Tidak ada yang tidak mungkin, pasti bisa terjadi. Kemudian merubah kegagalan menjadi kesuksesan. Dari kegagalan tersebut kalian bisa mempelajari yang salah bagaimana dan bagaimana cara kalian memperbaiki kegagalan kalian menjadi suatu kesuksesan. Kemudian kerja dan waktu, menghargai waktu, tidak akan pernah ada ulangan waktu. Bagaimana cara kalian menghargai waktu? Contohnya, saat kalian ulangan, kalian kadang-kadang di rumah malas, nanti terangkat lambat, telat apa, tapi kalian tidak menghargai waktu. Kenapa tidak menghargai waktu? Dengan waktu, situ lihat kedisiplinan kalian. Kedisiplinan kalian bagaimana waktu? Waktu adalah uang, orang mengajar waktu. Kalau waktu terbuang kalian akan sia-sia, lambat. Kemudian jangan cepat merasa puas. Di dalam kehidupan kita tidak ada orang yang merasa puas dengan hasilnya sendiri. Pasti selalu kurang dan kurang. Mencari kelebihan. Misal berhasil satu, tidak boleh kita berfokus pada satu. Sampai pada satu tujuan, naik lagi. Bagaimana tujuan kalian itu bagaimana? Harus tidak bisa puas pada diri sendiri. Kemudian konsentrasi diri pada pekerjaan. Pekerjaan apa yang akan kalian tekuni? Fokus pada pekerjaan agar tersampaikan kepada pekerjaan yang ingin kalian capai. Ini cara menumbuhkan etos kerja. Adakah yang ingin ditanyakan mengenai etos kerja? Silakan. Etos kerja dengan meningkatkan kepribadian kreativitas yang ada di diri kalian. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Tidak ada. Selanjutnya, dampak negatif globalisasi terhadap perubahan sosial dan budaya. Presentasi ini yaitu adalah kalian bagaimana mengurangi rasa nasionalisme, yaitu seperti yang kami sebutkan tadi, mengikuti kebudayaan atau kebiasaan penghargaan, tidak mencintai atau menggunakan produk dalam negeri. Modernisasi, lebih menyukai daerah luar. Kemudian, nah di sini kenakalan remaja. Ada yang tahu bagaimana contoh kenakalan remaja pada dampak negatif globalisasi terhadap perubahan sosial? Kenakalan remaja, misalnya kenakalan remaja bagaimana orang menggunakan misalnya di dalam teknologi. Salah-salah di dalam teknologi seperti HP atau Facebook, media atau sosial kalian itu bisa dibaca atau dicek mengatasnamakan nama kalian, tapi itu bukan kalian, itu kenakalan remaja. Kemudian ada yang terjadinya kenakalan remaja seperti mabuk, miras, obat-obatan karena terhadap perubahan sosial budaya dan bangsa. Kemudian guncangan kebudayaan yang ada di daerah kita tidak selalu dikembangkan. Guncangan kebudayaan orang remaja sekarang tentunya lebih menyukai daerah lain dibandingkan di daerah. Kemudian upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya. Yang pertama, selektif memilih budaya asing yang sesuai dengan budaya asli. Yang kedua, mempromosikan budaya asli ke kancah internasional. Yang ketiga, menggunakan produk-produk lokal. Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan untuk melindungi klaim budaya oleh negara lain. Dan yang terakhir, melestarikan budaya asli atau budaya lokal. Upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, dilihat dari ujung, menyiapkan sumber daya kompeten dan kompetitif. Termasuk pada melakukan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan atau lembaga pemerintah. Terus yang ketiga, menghilangkan praktik-praktik kolusi dan nepotisme. Yang keempat, mendorong pengusaha lokal berkompetisi secara
teknologi modern. Kedua, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Ketiga, mengikuti kompetisi dan kemajuan iptek. Dan yang keempat, mengedepankan orientasi pada masa depan. Nah, di sini yang terakhir yaitu sikap kritis dalam menghadapi perubahan sosial di tengah globalisasi untuk memperkukuh kehidupan kebangsaan yang harus ditanam di dalam diri kalian agar tidak terpengaruh dalam dampak globalisasi. Yang pertama, menanamkan dan mengamalkan ajaran agama. Yang kedua, memperkuat jati diri bangsa. Yang ketiga, menumbuhkan semangat nasionalisme. Dan yang terakhir, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, sampai di sini pembahasan kita pada hari ini mengenai pokok pembahasan dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Dari sini apakah dari kalian ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan bertanya. Tidak ada. Jika tidak ada, kata cukupkan sampai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum